firman Tuhan yang menjadi renungan kita pada pagi hari ini tanggal 29 Januari 2024, kitab 2 Samuel 15 ayat 1 sampai 12. Demikian firman Tuhan. Perikopnya, Absalom mengadakan persepakatan gelap. Sesudah itu Absalom menyediakan baginya sebuah kereta serta kuda dan 50 orang yang berlari di depannya. Maka setiap pagi berdirilah Absalom di tepi jalan yang menuju pintu gerbang. Setiap orang yang mempunyai perkara dan yang mau masuk menghadap raja untuk diadili perkaranya, orang itu dipanggil Absalom dan ditanyai, "Dari kota manakah engkau?" Apabila ia menjawab, "Hambamu ini datang dari suku Israel anu." Maka berkata Absalom kepadanya, "Lihat, perkaramu itu baik dan benar, tetapi dari pihak raja tidak ada seorang pun yang mau mendengarkan engkau." Lagi kata Absalom, "Sekiranya aku diangkat menjadi hakim di negeri ini, maka setiap orang yang mempunyai perkara atau pertikaian hukum boleh datang kepadaku dan aku akan menyelesaikan perkaranya dengan adil. Apabila seorang datang mendekat untuk sujud menyembah kepadanya, maka diulurkannya lah tangannya, dipegangnya orang itu dan diciumnya." Cara yang demikianlah diperbuat Absalom kepada semua orang Israel yang mau masuk menghadap untuk diadili perkaranya oleh raja. Dan demikianlah Absalom mencuri hati orang-orang Israel. Sesudah lewat 4 tahun, bertanyalah Absalom kepada raja, "Izinkanlah aku pergi supaya di Hebron aku bayar najarku yang telah kuikrarkan kepada Tuhan. Sebab hambamu ini ketika masih tinggal di Gesur di Aram telah bernajar demikian, jika Tuhan sungguh-sungguh memulangkan aku ke Yerusalem, maka aku akan beribadah kepada Tuhan." Lalu berkatalah raja kepadanya, "Pergilah dengan selamat." Maka berkemaslah Absalom dan pergi ke Hebron. Pada itu Absalom telah mengirim utusan-utusan rahasia kepada segenap suku Israel dengan pesan, "Segera sesudah kamu mendengar bunyi sangkakala, berserulah, Absalom sudah menjadi raja di Hebron." Beserta Absalom turut pergi 200 orang dari Yerusalem. Orang-orang undangan yang turut pergi tanpa curiga dan tanpa mengetahui apapun tentang perkara itu. Ketika Absalom hendak mempersembahkan korban, disuruhnya datang Ahitofel orang Gilo itu, penasehat Daud dari Gilo kotanya. Demikianlah persepakatan gelap itu menjadi kuat dan makin banyaklah rakyat yang hendak memihak Absalom. Ya, jadi ini adalah rangkaian dari sisi gelap kehidupan Daud yang sebetulnya adalah mengingatkan kita kembali bagaimana dampak dari satu dosa yang dialami atau yang dilakukan. Nah, kalau kita lihat, beberapa nabi pun mengalami hal itu. Bagaimana Nabi Ayub ya, yang pada masa hidupnya orang yang paling benar pada zaman itu, dan dia juga mengalami sisi gelap dalam kehidupannya. Kemudian ya, Tuhan Yesus juga mengalaminya itu kan. Tuhan Yesus juga mengalami sisi gelap itulah di Golgota. Tapi apapun yang terjadi bagi kehidupan Daud, bagi kehidupan Ayub, bagi kehidupan Yesus, semuanya adalah alkitabiah, sesuatu yang sudah dirancang atau merupakan nubuatan
Nah, dalam perikop ini juga adalah bagian dari apa yang sudah disampaikan oleh Tuhan dalam 2 Samuel 12 ayat 10. Oleh sebab itu pedang tidak akan menyingkir dari keturunanmu sampai selamanya. Dan ini yang terjadi dari keluarga Daud, itu Absalom yang membuat satu kesepakatan gelap tanpa diketahui. Dan apa yang kemudian terjadi, seorang raja yang dipilih Tuhan harus menyingkir dari istananya. Nah, itu yang pertama dari bagian ini, tetap mengingatkan kita bagaimana dahsyatnya dampak dari satu dosa. Dan kalau melihat dari sisi perjanjian baru, nah ini kita selalu diingatkan ketika ada sesuatu yang tidak baik, perlu merenung. Mungkin ada pernah terjadi sesuatu yang tidak berkenan kepada Tuhan, sebagai koreksi diri. Sisi perjanjian lama seperti itu. Nah, tapi kemudian yang mungkin bisa kita jadi renungan lagi, sebagaimana Absalom. Nah, ini menjelang Pilpres, di Absalom ini juga mencoba untuk mengambil hati rakyat bangsa Israel, ya, dengan mendatangin orang-orang yang ingin menghadap raja untuk diadili perkaranya. Tapi pastilah mereka mengalami kesulitan, dan Absalom menawarkan, dan sisi yang lain dia menjelekkan dari sistem yang ada. Nah, ini juga sampai sekarang banyak yang orang-orang yang mencalonkan menjadi presiden itu mencoba untuk naik dengan cara menjelekkan pemerintahan yang sudah ada. Ya. Kalau kita lihat di media massa, media sosial, bagaimana keluarga Jokowi ini ya cukup dipojokkan gitu loh. Kita nggak tahu apakah itu betul atau tidak, tapi saya kira itu cara mereka untuk membuka peluang untuk naik ke atas, ya. Sebagaimana Absalom ini pun melakukan itu. Kalau aku nanti menjadi raja, aku akan menerima siapapun yang ingin perkaranya diselesaikan. Aku akan akan menyelesaikan dengan adil. Nah, itu kan tawaran-tawaran untuk merekrut hati orang Israel, dan sampai sekarang masih berlaku itu. Bagaimana orang-orang Indonesia, rakyat Indonesia ini dengan berbagai iming-iming ditawarkan, ya. Nggak cuma Pilpres, ya, pemilihan anggota dewan juga begitu. Begitu menjelang pemilihan, mereka bersedia untuk mengemis gitu, ya, mendapatkan suara rakyat. Tapi setelah duduk, mereka tidak kelihatan lagi. Dan itu yang terjadi sebelum-sebelumnya. Tapi kita berharap pada pemilihan umum yang akan datang ini, ya, mudah-mudahan duduklah orang-orang yang memang takut akan Tuhan. Nah, dari apa yang dilakukan oleh orang-orang zaman sekarang ini, nggak usah heran, sejak zaman dahulu kala sudah ada, ya, sudah ada. Nah, kemudian ya, Absalom ini menghimpun kekuatannya, menghimpun kekuatan di Hebron, ya. Absalom sudah menjadi raja di Hebron, dan tentu ini akan melakukan sabotase ataupun ya memerangi, ya, pemerintahan yang sah, ya, itu istilah zaman sekarang, atau raja yang sah, dalam hal ini Daud. Sehingga pada perikop berikutnya Daud terpaksa melarikan diri atau dia menyingkir dari istananya. Saya kira bisa kita bayangkan gitu, ya. Dan sekarang juga banyak anak sendiri yang menjatuhkan gitu, ya.
wibawa orang tua. Kalau kita lihat peristiwa di Jakarta ya, anak seorang bankir, mungkin banker ya, yang menggunakan mobil mewah kemudian nabrak orang, kemudian terbongkar harta benda orang tuanya itu ada unsur korupsi kalau nggak salah itu ya, seperti itu. Itu juga yang terjadi di Medan gitu ya. Seorang anak dari perwira polisi ya, yang ya ceritanya perebutan pacar, tapi kemudian terjadi adu fisik di rumah ya, perwira itu disaksikan oleh anggota perwira itu, polisi itu. Dan kemudian apa yang terjadi ya, kita mendengar bahwa polisi itu dipecat dan dipenjara oleh karena anaknya. Nah, itu juga ternyata bukan sesuatu yang baru ya, bukan sesuatu yang baru. Ternyata zaman dulu juga sudah ada bagaimana Absalom ini menjatuhkan orang tuanya sebagai raja. Nah, jadi marilah kita umat Tuhan belajar dari sejarah Raja Daud ini, dari sisi gelapnya. Belajar kita untuk takut akan dosa. Belajar kita dari apa yang terjadi dalam perpolitikan pemerintahan ya, ataupun kerajaan. Dan belajar kita untuk takut akan Tuhan. Ketuhan kalau